Yesus baru diangkat menjadi Tuhan pada sebuah konsili di kota Nisea atau Nikea. Sekarang ini namanya Iznik di wilayah Turki pada tahun 325 Masehi. Nah, tuduhan itu begitu masif ketika kemudian disampaikan bahkan melalui film yang pernah viral, yaitu The Da Vinci Code beberapa tahun yang lalu. Lalu sejauh menguntungkan narasi bahwa Yesus baru di pertuhan abad keempat itu terus menerus diulang-ulang sampai hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Apakah benar Yesus baru jadi Tuhan sejak konsili Nisea tahun 325? Tentu ini salah. Bahwa statement Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, itu sudah ada di dalam kitab suci jauh sebelum tahun 325. Misalnya kita bisa membaca di dalam ayat firman Tuhan, yaitu Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan Yesus membenarkan ucapan Thomas itu, keridu Thomas itu, bahwa berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus itu my Lord and my God. Yesus itu adalah kurios mau ke oteos mau. Jadi Yesus pertama kurios. Sang Mesias itu turun ke dunia, diutus oleh Bapanya sendiri. Maka gelarnya adalah Tuhan atau kurios atau my Lord, Adonai. Tetapi dalam keadaannya sebelum firman itu menjadi manusia, firman itu bersama-sama dengan Allah dari kekal sampai kekal. Dalam praeksistensinya sebagai firman, maka Yesus itu kita sebut my God, sebagaimana pengakuan Thomas. Jadi narasi yang dibangun diulang-ulang secara masif bahwa Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325 itu keliru. Namun saudara-saudara, apa yang sebenarnya terjadi dengan konsili Nikea itu? Sebetulnya itu awalnya dari seorang pendeta, seorang imam yang bernama Arius. Arius itu kira-kira tahun 318, dia berdebat dengan pemimpinnya, namanya Patriark, itu pemimpin gereja timur di Alexandria. Dia mengatakan ada waktu di mana anak Allah pernah tidak ada. Ada waktu di mana anak Allah pernah tidak ada. Ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena kalau anak Allah itu artinya firman Allah, dan Alkitab katakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi firman Allah itu menjadikan segala sesuatu. Dan tanpa Dia, tanpa firman itu, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi tidak mungkin kalau firman itu pernah tidak ada. Jadi kalau bahasa mudahnya, tidak mungkin Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Allah selalu ada bersama firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus itu sumber hidup dalam diri Allah, sementara firman Allah itu adalah pikiran Allah, wisdom Allah, hikmat Allah, sabda Allah, yang oleh sabdanya itu segala sesuatu dijadikan. Misalnya
jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Bagaimana mungkin firman pernah tidak ada? Rupanya Arius konslet cara berpikirnya. Dia berpikir bahwa firman itu ciptaan. Bagaimana firman itu diciptaan? Allah menciptakan dengan firman-Nya. Masa firman diciptakan? Kalau firman diciptakan, siapa yang menciptakan firman? Ya Allah. Bagaimana cara Allah menciptakan? Berfirman loh, katanya firman diciptakan. Maka tidak mungkin. Lalu dia mendebat pemimpinnya itu, lalu diadakan sebuah sinode lokal di kota Alexandria di Mesir saat itu. Dia ditegur, disuruh memperbarui atau mengubah pendapatnya. Namun Arius tidak mau. Justru Arius menyebarkan pandangannya itu dalam perdebatan-perdebatan di jalan-jalan, sehingga membuat kegaduhan gereja pada saat itu, sampai kemudian terdengarlah oleh Kaisar Konstantin. Ini sejarahnya. Kaisar Konstantin adalah kaisar pertama yang menerima Kristus. Maka dia menjadi Kristen tahun 313 Masehi. Usia masih sangat muda menjadi Kristen. Tahun 318 menjadi kontroversi itu. Jadi baru menjadi Kristen 13, 14, 15, 16, 17, 5 tahun saja menghadapi kontroversi seperti itu. Ketika dia dari perjalanan dari Makedonia menuju ke Alexandria, mendengar kontroversi Arius dengan patriarknya, namanya Patriark Alexander, dia marah Konstantin. Lalu mengatakan, dia menulis surat, sedianya aku akan mengunjungi kotamu. Namun setengah perjalanan yang telah kutempuh, aku ingin kembali tidak meneruskan perjalanan ini karena mendengar berita yang tidak penting ini, katanya Konstantin. Bagaimana mungkin suatu yang dijunjung tinggi oleh gereja tentang iman dianggap tidak penting oleh Konstantin? Konstantin pun akhirnya membatalkan perjalanannya ke Alexandria. Namun dia untung masih ada orang yang disegani. Namanya seorang episkop, seorang pemimpin jemaat, seorang penilik jemaat dari Spanyol sekarang ini. Namanya Hosius. Lalu diutuslah Hosius untuk menyelidiki segala peristiwa tentang perdebatan di kota Alexandria. Sampai di sana Hosius lapor, tidak ada yang bisa dikompromikan dengan ajaran Arius. Menerima Arius yang mengatakan bahwa Yesus hanya sekedar ciptaan, itu sama dengan mengoyak jubah Kristus. Lalu dia kembali, namun Arius tetap pada pandangannya, dia tidak bisa ditegur lagi. Akhirnya apa, saudara-saudara? Konstantin sebagai seorang politisi, itu masih ingin mengkompromikan gereja dengan Arius. Alasannya, stabilitas politik dan keamanan lebih penting ketimbang teologi. Dan ini berbeda dengan pandangan gereja. Kebenaran Alkitab tidak boleh disepelekan karena pertimbangan sekuritas atau alasan security, keamanan negara. Lalu diadakanlah sebuah pendekatan agar Arius mau dibujuk. Tapi Arius terlanjur mengabaikan peringatan itu. Dia justru mencari dukungan demi dukungan ke wilayah barat, sampai dia mengunjungi Tirus yang sekarang ini Lebanon, mengunjungi Kaisarea yang ada di Israel. Dia mempengaruhi pemimpin-pemimpin gereja untuk menerima pandangannya. Dan dia orang yang sangat licik, karena Arius selalu kalau mendekati orang ini dikaburkan pandangannya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya safari tebar pesona
yang menunjukkan dirinya seolah-olah pihak yang teraniaya. Ketika dia ketemu dengan pemimpin gereja di wilayah barat, dia mengatakan, aku ini dianiaya oleh pemimpinku, Patriark Alexander, hanya karena aku mengatakan Yesus itu tidak lebih tinggi dari Bapaknya. Bukankah Yesus sendiri mengatakan Bapa lebih besar daripada aku? Tanpa menjelaskan. Kepada seorang tokoh sejarawan satu namanya Eusebius dari Kaisarea. Dia mengatakan, aku cuma mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah yang sulung dari semua yang diciptakan Tuhan. Apa salah saya? Padahal konteksnya yang sulung itu dipahami secara keliru. Yang sulung dalam Alkitab itu maknanya bukan anak pertama dalam urutan waktu saja. Yang sulung dalam Alkitab, misalnya dia menerima warisan dari orang tuanya 2 kali lipat. Itu yang sulung, Bekor namanya. Yang kedua, dia menjadi pemimpin mesbah keluarga. Yang ketiga, dia menerima berkat dari orang tuanya. Kalau yang sulung dalam pandangan budaya kita, misalnya budaya barat, budaya Indonesia, yang sulung itu pokoknya anak pertama. Tapi pemikiran Yahudi tidak seperti itu. Yang sulung itu artinya yang terutama dari yang lain. Makanya hak kesulungan bisa diperebutkan. Coba kalau di dalam budaya selain Israel mana ada kesulungan diperebutkan? Esau menerima kesulungan itu memahami hanya warisan 2 kali lipat. Makanya kalau sekarang dijual dengan kacang merah apa bedanya? Toh nanti akan juga habis. Esau abai untuk mengerti kesulungan sebagai pemimpin mesbah keluarga dan berkah dari orang tuanya. Yakub kelihatannya licik, tapi sebenarnya dia lebih menghargai kesulungan itu karena tidak sekedar memahami dalam pengertian warisan fisik. Itulah maknanya Yesus disebut anak sulung. Bukan berarti Yesus itu yang sulung dan kita adik-adiknya, kedudukannya sama, tidak seperti itu. Itulah yang kemudian disamarkan oleh Arius. Maka kemudian Eusebius dari Kaisarea justru mendukung Arius karena salah paham di dalam memahami ungkapan Arius tadi. Terlebih-lebih kita bisa lanjutkan. Mengapa Eusebius dari Kaisarea pernah membela Arius? Karena dia berpikir bahwa Arius itu tidak salah karena hanya sekedar mendasarkan pengakuan iman di kotanya. Jadi saudara-saudara, sebelum gereja itu membakukan pengakuan imannya, setiap gereja itu punya pengakuan iman lokal. Misalnya, gereja Roma, wilayah barat, punya pengakuan iman lokal, namanya pengakuan iman rasuli. Yang singkat itu, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Itu pengakuan iman lokal di Roma. Pengakuan iman ini tidak terdapat di Yerusalem, tidak terdapat di Antioquia, tidak terdapat di Alexandria karena lokal. Nah, pengakuan iman lokal next. Di wilayahnya Eusebius juga ada pengakuan iman di Kaisarea. Ini juga tidak dijumpai di wilayah lain. Jadi gereja mendasarkan pada ajaran para rasul, tentu dalam kitab suci juga, itu dirumuskan. Jadi misalnya hari ini kita ibadah lokal di Kaisarea, tradisinya seperti ini. Dan aku percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Sang Pencipta segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, malaikat, setan dan seterusnya. Ada makhluk yang kelihatan, manusia, pohon, sungai. Lalu yang kedua, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, Allah dari Allah, artinya firman Allah yang keluar dari wujud Allah, terang dari terang, ibarat sinar matahari keluar dari
sang matahari atau sumber matahari, hidup dari hidup, satu-satunya putra yang diperanakkan, yang sulung dari segala ciptaan. Nah ini, yang sulung dari segala ciptaan. Arius memahami yang sulung itu berarti di anak pertama kita adik-adiknya. Jadi kedudukan kita dengan Yesus itu setara. Inilah yang kemudian Eusebius memahami, loh apa salahnya Arius, padahal Arius menafsirkannya berbeda. Ini persis dengan saksi Yehova sekarang. Saksi Yehova sekarang kan percaya Yesus itu yang sulung, dia yang pertama, dan kita ini junior-juniornya Yesus. Jadi kedudukannya kita sama. Padahal yang sulung maknanya bukan itu. Bagaimana kesulungan bisa diperebutkan kalau kesulungan hanya diartikan yang pertama dari urutan waktu. Tetapi saudara-saudara, next, akhirnya gereja melakukan sebuah prakonsili di mana Eusebius dari Kaisarea akhirnya menerima hasil konsili. Namun sebelumnya, jadi ketika konsili itu dipersiapkan dari tahun 318 sampai 325, 7 tahun. Kalau Konstantin mau dia paksakan aja keinginannya. Bukankah dia kaisar? Jadi yang sekarang dimunculkan dalam narasi bohong itu bahwa Konstantin memaksakan Yesus harus jadi Tuhan. Dengan tangan besi kekuasaannya. Itu yang dibangun narasinya oleh orang modern. Bukan hanya mereka yang non-Kristen. Dari dalam sendiri banyak teolog-teolog Kristen yang dasarnya adalah liberalisme pemikiran mereka. Itu justru mendukung narasi yang disampaikan oleh Da Vinci Code secara langsung maupun tidak langsung. Padahal saudara-saudara, konsili itu dipersiapkan, jadi ada prakonsili diadakan di kota Antioquia. Di Antioquia itu dirumuskan seperti draft konsep regula fide, pengakuan iman yang ditawarkan pada peserta prakonsili. Jadi sebelum konsili. Dan ketika itu Eusebius benar-benar menolak hasil draft itu. Karena apa? Dia memikirkan bahwa yang sulung itu kan ada dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Jadi apa salahnya Arius? Arius di depan Eusebius dia pura-pura seperti yang dianut oleh orang Kristen yang ada di Kaisarea. Tapi di depan Alexander dia menentang dengan terus terang dan luar biasa penentangannya itu. Akhirnya 3 orang menolak waktu di Antioquia itu pada awal bulan Mei tahun 325. Tetapi dia mengatakan, bagi mereka yang menolak, nanti gereja masih memberi kesempatan untuk berpikir ulang, untuk mendiskusikan berdasarkan firman Tuhan, dan akan digelar konsili akbar yang akan diadakan di kota, salah satu kota di Turki, sekarang Turki modern Asia Kecil. Lalu konsili diadakan di sana, tetapi karena uskup di kota itu terkenal sebagai pendukung kuat anti gereja yang anti Arius, maka Konstantin berubah pikiran. Kalau gitu konsili harus diadakan di kota tempat musim panasnya dia menghabiskan waktunya, yaitu di Iznik, modern untuk kata Nikea pada zaman dulu. Akhirnya konsili diadakan di sana. Kenapa konsili terpaksa diadakan di kota musim panasnya Konstantin? Wah, itu langsung orang bikin cerita-cerita bahwa seolah-olah Konstantin ingin memaksakan pendapatnya untuk menuhankan Yesus. Mereka dijemput dengan kereta-kereta kebesaran kerajaan untuk datang ke kota Nikea. Padahal kalau dijawab secara umum, ya memang itu kan istananya kaisar. Tidak ada angkutan umum boleh masuk ke sana. Ya kan? Maka delegasi dijemput itu bukan berarti
Konstantin mau memaksakan pendapatnya. Ini dibolak-balik. Justru Konstantin ingin supaya konsili itu bisa dikontrol. Jangan ada yang terlalu kuat membela gereja dan jangan yang terlalu kuat membela Arius. Dia mau ada win-win solution secara politik. Akhirnya diadakan di kota Nisea. Di kota Nikea itu, kalau sebelumnya pendukung Arius itu berpikir bahwa reputasi internasional seorang sejarawan seperti Eusebius akan mempengaruhi konsili, tapi ternyata tidak. Di sana Eusebius baru mengerti bahwa Arius itu keliru, tidak seperti yang disampaikan kepada saya. Lalu Eusebius mau mencabut dukungannya terhadap Arius dan dia menerima konsili. Hanya 3 yang menolak konsili itu. Dari 318 peserta, 315 menerima seluruhnya, hanya 3 orang yang menolak. Yang pertama Arius sendiri, kedua Theonas dari Marmarika, dan ketiga Secundus dari Ptolemaus. Setelah itu ada 1 bukunya yang ditulis oleh Arius dibakar di situ sebagai simbol penolakan terhadap ajaran Arius. Jadi tidak benar Da Vinci Code bikin kisah. Seluruh kitab-kitab yang lain dibakar yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kaisar. Tidak pernah ada pembakaran Alkitab di gereja. Karena Alkitab itu sekarang masih terpelihara. Naskah-naskah aslinya juga masih terpelihara sampai sekarang. Dari jarak waktu yang hanya belasan tahun dari penulisnya. Misalnya kalau saudara bisa mengunjungi salah satu perpustakaan di Switzerland, Bibliotheca Bodmeriana. Di situ disimpan papirus dari Injil Yohanes yang berasal dari tahun 120 Masehi. Sementara Yohanes, Rasul penulis Injil keempat, wafat tahun 96 Masehi. Hanya berjarak 24 tahun. Kita juga di tempat yang sama. Di Bibliotheca Bodmeriana bisa menemukan apa yang disebut papirus 46. Isinya 10 surat-surat Rasul Paulus. Rasul Paulus wafat di Roma tahun 67. Naskah-naskahnya ditemukan tahun 85 Masehi. Hanya belasan tahun dari penulis aslinya. Bagaimana Injil mau dipalsukan? Bahkan Injil-Injil palsu, apokrifa, itu sampai hari ini bisa diakses di internet. Sekarang sudah di online kan. Yang palsu juga enggak dibuang. Supaya kita tahu bedanya yang asli dan yang palsu mana. Misalnya penemuan yang namanya Injil Thomas. Di Eropa heboh Injil Thomas. Injil Judas itu Injil palsu dari abad ketiga. Itu National Geographic heboh. Yang punya naskah aja enggak pernah heboh. Yang punya naskah itu adalah gereja ortodok Koptik di Alexandria. Dan sekarang naskahnya disimpan di Koptik Museum di Kairo yang bisa dilihat semua orang. Supaya orang bisa membedakan ini yang palsu, ini yang asli. Misalnya yang palsu, yang mengatakan Yesus membuat tanah ditiup jadi burung. Itu ada di dalam buku yang namanya Injil Thomas. Sampai hari ini masih bisa diakses. Jadi tidak mungkin kalau Injil dipalsukan. Bahkan bikin cerita bahwa Konstantin membakar seluruh Injil-Injil yang tidak cocok dengan 4 Injil. Ini liar sekali narasi seperti ini. Padahal aslinya yang dibakar hanya 1 buku. Yaitu bukunya Arius sebagai simbol penolakan terhadap ajaran Arius. Kemudian Arius dibuang. Ya, dibuang artinya dia mendapatkan hukuman dari gereja. Tapi saudara-saudara, 10 tahun setelah konsili. Next kita akan lihat hasilnya dulu. Ini kira-kira yang Anda bisa baca. Apa yang diputuskan oleh konsili Nikea. Perhatikan. Kami percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa. Pencipta langit dan yang sesuatu yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Putra Allah, satu-satunya yang lahir dari Bapa,
yang keluar dari wujud Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan bukan diciptakan, sehakikat dengan Bapa, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, baik yang di langit maupun yang ada di bumi. Ia turun karena kita manusia, karena keselamatan kita yang menjelma dan menjadi manusia, dan menderita, dan bangkit kembali pada hari ketiga, dan naik ke surga, dan akan datang kembali untuk mengadili orang hidup dan orang mati, dan kami percaya akan Roh Kudus. Semua statement ini ada dalam Alkitab. Ya. Kemudian anatema, jadi anatema itu semacam kutukan, bukan mengutuk dalam bahasa sehari-hari, menunjukkan bahwa ajaran ini salah. Siapa yang ajarannya salah? Ditulis. Dan bagi mereka yang mengatakan, ada waktu ketika dia belum ada. Nah, ini sama dengan orang bertanya, lalu bagaimana dengan keselamatan orang-orang yang sudah hidup sebelum Yesus ada? Nah, ini pertanyaan sehari-hari. Kalau keselamatan itu hanya ada dalam Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu kan? Yohanes pasal 4 ayat 6. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang lahir, yang hidup ribuan tahun sebelum Yesus ada? Maka pertanyaannya, sejak kapan Yesus tidak ada? Yesus tidak pernah tidak ada, dia selalu ada. Karena sebelum kedatangannya sebagai manusia, dia ada sebagai firman Allah yang kekal bersama dengan Allah. Amin. Ini yang orang Yahudi tidak paham. Maka dikatakan, umurmu belum sampai 50 tahun, tadi ayat yang kita baca. Padahal yang belum berumur 50 tahun itu kemanusiaannya yang datang ke dunia. Namun Yesus sebagai firman Allah sudah ada sebelum Abraham. Karena konteksnya kan Abraham bersuka melihat hariku dan dia akan bersuka karena dia telah melihatnya. Umurmu belum 50 tahun. Maka kemanusiaan Yesus belum 50 tahun. Tapi Yesus sebagai firman Allah yang in the beginning, sejak awal, selalu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka Arius yang mengatakan ada waktu ketika dia belum ada. Kapan Yesus itu pernah tidak ada? Karena Yesus sebagai firman Allah itu Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Amin. Jadi tidak mungkin kalau firman pernah tidak ada. Orang bertanya, firman Allah dengan Allah lebih dulu mana ya adanya? Lebih dulu Allah, Pak. Loh, berarti Allah sudah ada, firman pernah tidak ada. Berarti Allah pernah tidak punya firman. Berarti Allah ada waktu pernah tidak bisa berfirman. Berarti Allah pernah bisu. Oh ya enggak lah. Allah selalu bersama dengan firman-Nya. Lalu lebih dulu mana? Saking bingungnya dijawab keliru lagi. Lebih dulu firman. Firman-Nya siapa? Ya firman-Nya Allah. Berarti Allah dengan firman-Nya sama-sama kekal. Nah sekarang Allah dengan rohnya lebih dulu mana? Lebih dulu Allah. Berarti Allah sudah ada eksistensinya. Rohnya pernah tidak ada. Berarti Allah pernah almarhum. Ya enggak. Lalu lebih dulu mana? Lebih dulu rohnya. Rohnya siapa? Rohnya Allah. Berarti Allah firman-Nya dan rohnya adalah kekal. Itulah Tritunggal, saudara-saudara. Makanya Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah esa. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Itu yang pertama. Yang kedua, dan sebelum dia dilahirkan dia tidak ada. Jadi manusia itu eksistensinya kan diawali dari kelahirannya. Saya dilahirkan pada tanggal 27 bulan Dzulkaizah tahun 1383 Hijriah. Ini tahun Hijrah kalau saya tahunnya seperti itu. Sebelum tanggal 27 bulan Dzulkaizah saya belum ada. Nah orang salah lagi. Wow, ternyata Tritunggal Kristen itu ciplaan dari paganisme. Di Mesir ada 3 serangkai.
Yang namanya Isis, Osiris punya anak namanya Horus. Dijawab sekarang. Itu 3 serangkai bukan Tritunggal. Tidak ada tunggalnya karena 3 orang yang memang terpisah. Sebelum Horus lahir, Horus tidak ada. Seperti orang mengatakan, sebelum saya lahir saya tidak ada. Tetapi sebelum Yesus dilahirkan di dunia, dia sudah ada. Sudah ada sebagai apa? Sebagai firman Allah. Maka dikatakan dilahirkan bukan diciptakan. Jadi Yesus tidak diciptakan karena Sang Pencipta. Bagaimana diciptakan? Karena Allah menciptakan dari firman-Nya. Bagaimana mungkin firman bisa diciptakan? Maka dan sebelum dilahirkan dia tidak ada. Itu pendapat yang salah. Dan bahwa ia diciptakan dari tidak ada. Creatio ex nihilo. Dunia dan segala isinya ini diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau Anda ditanya kepada orang Arius baru, Neo Arius itu modelnya Saksi Yehova. Dia bertanya begini, orang Saksi Yehova, Yesus itu diciptakan apa tidak? Kata Saksi, oh dia diciptakan. Siapa yang menciptakan Yesus? Ya Bapaknya, Allah Bapa. Sebelum diciptakan dia tidak ada, persis dengan Saksi Yehova. Lalu Yesus itu siapa? Yesus itu malaikat Mikael yang jadi manusia. Ngawur. Karena apa? Karena dia berpikir bahwa siapa yang seperti Allah? Mikael. Bahasa Ibraninya siapa? K seperti Allah. L Allah. Jadi siapa yang seperti Allah? Yesus mirip Allah. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 terjemahan Saksi Yehova dipelintir di situ. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Mestinya kan begitu. Huruf besar God-nya. Tapi di situ in the word was with God and the word was a God. Huruf kecil. Yesus itu mirip Allah. Karena Yesus itu disebut firman. Kenapa disebut firman? Karena kemana-mana dia membawa firman. Seperti tukang bakso, karena kemana-mana dia membawa bakso, disebut si tukang bakso. Itu katanya Saksi Yehova. Jadi kurang ajar sekali itu, karena memang kurang diajar. Makanya kurang pengajaran, maka jadi kurang ajar. Nah saudara-saudara, itu logika mereka, logika yang invalid sebetulnya. Jadi tidak mungkin Yesus diciptakan, karena Yesus itu firman, oleh firman Allah menciptakan. Amin. Kalau Saksi Yehova pikirannya lain lagi. Lalu di situ dalam ayat dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu terjemahan yang keliru. Bukan by Him tapi through Him. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Jadi Yesus itu hanya pengantara. Gini loh Pak. Yesus itu ciptaan perdana, ciptaan mula-mula, lalu oleh Allah Bapa diajak mencipta, membantu Tuhan mencipta. Terus saya tanya, gimana cara membantunya? Contohnya ini rumahnya Bapak, yang bikin Bapak apa bukan? Ya bukan tukang yang bikin. Lah tapi kan rumahnya Bapak betul. Jadi ini rumah Bapak atau rumahnya tukang? Rumah saya. Yang bikin kan bukan Bapak langsung. Bukan, tukang. Nah sama dengan itu Pak. Yesus itu hanya tukangnya Allah untuk merealisasikan ciptaan. Yesus itu arsitek. Arsiteknya Allah untuk membantu Allah menciptakan. Itu benar Mas, tapi keliru. Benar bahwa rumah itu diciptakan, dibuat oleh tukang. Inilah bedanya membuat dan menciptakan. Loh kok bisa Pak? Iya, membuat itu dari bahan yang sudah ada. Jadi tukang itu membuat pasir, dicampur dengan semen, dicampur dengan batu, kemudian ditumpuk, diukur, jadilah rumah. Tapi tidak seorang pun di dunia ini yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi itu bedanya. Allah itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu bahasa aslinya bara. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et zaaret. Pada mulanya Allah bara
menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Jadi Yesus kan hanya membantu. Cara membantunya bagaimana, Mas? Bagaimana, Mbak? Cara membantunya bagaimana, Pak? Yesus, kalau kamu pikir Yesus pernah tidak ada, berarti dia diawali waktu. Lah Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dibantu oleh ciptaannya yang pernah tidak ada. Gimana cara membantunya? Itu yang namanya jeruk makan jeruk. Tidak cocok, ya kan? Makanya di Alkitab sangat tegas bahwa sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Bahkan Yesus mengatakan, aku sudah ada, itu aku yang ada. Itu adalah Keluaran pasal 3 ayat 14. Anihu dalam kitab Nabi Yesaya. Akulah sang maha ada. Oh, ayat itu artinya pokoknya Yesus itu ada saja sebelum Abraham, tapi ada sebagai ciptaan. Kalau Yesus hanya mengatakan ada sebelum Abraham, dalam pengertian ciptaan mula-mula sebelum Abraham, kenapa orang Yahudi mau melempari batu Yesus? Yang dilempari batu itu yang menghujat Allah, yang menyamakan dirinya dengan Allah. Maka di dalam konsili ini ditegaskan bahwa atau mereka yang mengatakan anak Allah memiliki hipostasis, itu artinya pribadi yang terpisah dari Bapaknya, dia diciptakan dari tidak ada, tunduk kepada kerusakan dan perubahan, maka he agia katoliki ke apostoliki eklesia, gereja yang katolik, maksudnya yang universal, yang kudus dan yang apostolik, menjatuhkan anatema atas mereka. Inilah konsili Nikea terakhir. Bagaimana sekarang akhirnya Arius dibuang. Tapi 10 tahun kemudian, tahun 325, 10 tahun kemudian 336, Arius keluar dari penjara. Setelah apa? Keluar dari pembuangan. Setelah apa? Hosius tadi dianggap tugasnya selesai. Ini orang yang bisa membujuk atau berdiskusi sama kaisar. Dia kembali lagi ke gerejanya di wilayah Spanyol sekarang ini. Tapi pendukung-pendukungnya Arius selalu merapat ke kaisar dan mengatakan kepada kaisar bahwa sesungguhnya kompromi lagi. Lalu mereka merasa aman dengan kedudukan yang dekat dengan kaisar. Athanasius, seorang pemimpin gereja Alexandria, difitnah karena mencegah pasokan gandum kepada ibu kota kerajaan. Akhirnya justru bapak gereja yang bernama Athanasius dari Alexandria ganti dibuang, diasingkan. Jadi bukan sekedar seperti yang digambarkan dalam sejarah orang modern. Setelah Athanasius tidak ada, Athanasius mengatakan, siapakah aku ini wahai kaisar? Aku hanya para pemimpin, aku hanya satu di antara para pemimpin, gembala dari domba-domba. Tidak mungkin aku punya kuasa untuk mencegah pasokan gandum ke kekaisaran. Jadi kalau tidak mempan lewat argumentasi teologis, ya alasan politik. Itu dari dulu sampai sekarang sama, ya kan? Kemudian Athanasius sampai mengatakan, Tuhan yang menjadi saksi, aku atau engkau yang benar wahai kaisar. Lalu dia jalani pembuangannya. 10 tahun kemudian mereka mempersiapkan konsili tandingan yang sedianya akan dikatakan diadakan di kota Tirus, sekarang wilayah Libanon. Seluruh pendukung Arius sudah datang ke situ. Namun pada Sabtu malam sebelum mereka tiba di wilayah kekaisaran, Arius diterima besar-besaran oleh kaisar, disambut besar-besaran oleh kaisar. Tapi ada seorang pemimpin gereja situ namanya Alexander juga, sama dengan nama yang ada di pemimpin di Alexandria. Dia tidak membuka pintu gerbang gerejanya. Dia menutup gerejanya dan dia pergi ke atas ke ruang doanya. Dia mengatakan, Tuhan, kami harus dipaksa untuk menerima ajaran Arius oleh kaisar.
Siapakah hambamu ini? Punya kuasa punya kuasa apakah sehingga kami harus berhadapan dengan orang yang punya kekuasaan besar, yaitu kaisar. Kami menyerahkan semuanya ini kepada Engkau Tuhan, karena kami tidak punya kuasa apa-apa melawan desakan kaisar. Jadi kaisar memaksakan agar Arius diterima kembali, jabatannya dipulihkan, kependetaannya atau keimamatannya ditahbiskan oleh pemimpin yang lebih tinggi, yaitu patriark yang ada di Konstantinopel. Karena Alexandria sudah menolak, menutup pintu terhadap ajaran Arius. Karena pintu itu ditutup, pintu gerbang gerejanya ditutup, maka pada Sabtu malam itu Arius bersama pendukungnya yang bernama Eusebius dari Nikomadea. Sampai hari Minggu mereka datang, pintu gereja ditutup, jadi jemaat yang mau masuk ke gereja tidak bisa masuk, sementara sang patriark selalu berdoa di atas. Justru ketika para jemaat itu hadir, Arius berkhotbah berapi-api. Bagaimana mungkin Allah itu harus bersekutu dengan ciptaannya yang bernama Yesus. Yesus itu ciptaan, dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Sambil berapi-api, sampai suatu saat perutnya sakit dan dia tidak siap obat sakit perut. Lalu dia masuk ke kamar kecil yang dikenal sebagai dekat tempat yang disebut Konstantin Forum. Lama dia tidak keluar-keluar. Sampai kemudian Eusebius dari Nikomadea menggedor-gedor pintu. Guru, kenapa kamu tidak keluar-keluar? Lihatlah banyak umat yang sekarang mau menyaksikan khotbahmu. Meskipun khotbahnya di luar gereja. Tidak ada suara. Lalu pintu itu didobrak. Arius terkapar di kamar mandi. Dia mati. Dan sejak saat itu ajaran Arius tenggelam. Ini tidak pernah dikisahkan dalam narasi-narasi modern. Yang dikisahkan bahwa Konstantin memaksakan ketuhanan Yesus seperti film Da Vinci Code. Padahal sebenarnya gereja justru membela ajaran yang benar menghadapi tangan besar kaisar. Tangan besi kaisar yang memaksakan kehendaknya melalui penerimaan Arius, tapi di tengah-tengah kekuasaan besar kaisar itu, Arius mati terkapar di kamar mandi. Data sejarah yang mencatat peristiwa matinya Arius itu tercatat dalam buku yang berjudul Historia Ecclesiastica karya Socrates Scholasticus abad keempat akhir atau abad kelima awal Masehi. Inilah ending dari kisah Arius yang menolak keilahian Kristus dan ketuhanannya. Jadi benar kata Alkitab bahwa apabila manusia tidak bisa membela kita, membela gerejanya, Tuhan turun tangan langsung. Tuhanlah pembela kita, Tuhanlah pelindung gerejanya. Kiranya firman Allah ini semakin memantapkan iman percaya kita dalam kita terus mengiring Tuhan. Amin. Wahyu pasal 10. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guruh itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya,
dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Wahyu pasal 11. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.